ini nggak ketemu apa-apa. Ya udah abad-abad, mungkin udah nyatu gimana ya. Akhirnya kakek PI yang bilang, tolong deh buat bukti cucu katanya. Begitu nih. Udah kakek PI bilang, beli kambing nih, potong di luar sana, bagi-bagiin dagingnya. Gitu. Udah bagi-bagiin, udah selesai apa semua, balik lagi ke makam itu, gali lagi. Truk timbul aja tulangnya. Cuman begitu dipegang hancur. Dikumpulin dia di kain putih. Nah cuman gini-ginian aja nih yang gak hancur nih apa? Kelingking. Iya nih sambungan gini nih. Ginian gitu tuh. Itu hancur aja yang lainnya gitu. Kayak debu jadi hancurnya begitu. Dikumpulin, tetap minta anak cucunya yang dari sini. Nah sejak saat itu udah mulai ini gitu. Saat itu kenal sama Presiden Humpus namanya Abdul Wahab, almarhum sekarang. Dulu Humpus tuh di Humpus kan si itu punya Tommy kan disegel sama siapa? Gus Dur ya. Minta bantuan sini supaya bisa, alhamdulillah Tuhan izinkan akhirnya kan kantornya di Gambir kebuka ya. Dibuka. Akhirnya terus dibangun mobilnya. Nggak salah saat ya Allah gitu. Tahun 2001 kalau nggak salah tuh 2001 dibangun, dikasih duit 1M. Dulu 1M kan gede bener. Rezekinya dari ujung ke ujung itu saya bangun sampai habis 800 jutaan ngebangun dari ujung ke ujung. Gitu. Nah udah kelar itu ketemu orang Demokrat Sinaga dari Provinsi Bandung sama orang Depok, minta tolong supaya Demokrat naik dan jadi pimpinannya, jadi presiden. Ya udah dapat petunjuk tuh. Saya saat itu naik ke gunung, lagi naik ke gunung jalan setapak. Saya lihat di sebelah kanan saya ada lelaki, kalau nggak salah 3 orang, perempuan 1. 4 lagi naik, dia lagi dirampok. Yang perempuan yang enggak dilepas, dirampok, terus jalan ke atas gunung. Yang 3 tuh lelaki dilempar gitu. Nah kebetulan SBY saat itu jatuh depan saya. Gitu. Mau kemana bapak? Saya bilang, mari saya tolong, saya mau ke atas. Mari saya antar ke atas. Bareng saya lihat setapak. Sampai di atas, ngelongok ke bawah, ada perempuan masih naik ke atas gitu. Terus di situ ada seperti rumah istana. Begitu masuk nggak ada orangnya. Nggak lama saya keluar gitu, ngeliat-liat gitu. Ada ngedehin belakang, saya lihat Bung Karno pakai piyama masuk. Anda yang mau jadi presiden, digituin tuh SBY. Anda bisa jadi presiden, tapi nanti Anda akan ngalamin begini-begini. Diceritain tuh Anda menjadi presiden pertama nanti musibah. Terus sampai ada begini. Mau berakhir musibah. Dan rorongannya begini. Ya SBY, bagaimana cara ngatasin? Ya nunjuk ke saya tuh, Bung Karno-nya. Ini yang bisa ngatasin. Ini nanti minta jalan sama dia gitu. Silakan. Nggak tahu yang naik perempuan itu Megawati, perempuan itu. Dalam apa petunjuk itu. Bener kan SBY biar jadi presiden, dia masih ambisi aja kan itu kan gitu. Udah saya kirim saat itu, kalau nggak salah SBY baru pulang kampanye dari Kalimantan, dari mana? Masing kampanye. Saya kirim surat,
melalui Sinaga, orang Demokrat di Bandung tuh, sama Depok. Saya kirim surat, nyampe ke ini, ke SBY. Saya bilang, saya ngimpi begini-begini. Ya kan, saya terangin. Iya lah. Nggak ditanggapin. Ya udah. Saya begitu. Betul. Udah saya nggak tahu. Ya benar. Kan saya minta di situ syarat yasinan 41 hari. 41 orang selama seminggu. 7 hari. Dan kedua, tolong berikan sembako kepada fakir miskin Betul. sebanyak 210. Terus kita berikan santunan kepada anak yatim Betul. sebanyak 210. Petunjuknya memang begitu. Saya nggak ada lebih-lebihin. Begitu juga kena musibah diadain kan, bulan puasa saat itu kan tidak boleh beli apa sih namanya, parcel. Presiden SBY beli parcel sebanyak 210 untuk terus ngadakan di istana yasinan, iya kan? Ya tetap aja nggak bisa. Ya ngurusin ngadain kan harus di sini. Iya. Karena petunjuknya begitu. Itu sejarah. Jadi beliau itu sejarah begitu. Saya termasuk kalau menurut kakek, beliau ini masih titisan Sumedang. Nomor 2 dari Sumedang. Pertama Ratu Dharma Raja. Arya Tanu Datar. Pertama Ratu Dharma Raja. Kedua beliau. Karena dia orang Sunda, nggak dapat. Nah, kakek asli saya terkenal mungkin Bapak Mbah Gelung. Mbah Gelung, saya Mbah Gelung. Ya, saya Mbah Gelung. Fotonya kan? Iya. Itu kakek asli saya. Semua dia bilang, hati kamu bersyukurlah dapat milik ngurusin beliau. Dia setahap wali. Dia bilang, enggak 9 wali belum tentu setahap sama dia. Ada satu yang benar-benar setahap. Dia bilang, saya cari tuh jarak 9 wali. Enggak ketemu. Saya bawa anak saya yang perempuan. Dari Gunung Jati nggak ada petanda sampai dia di pintunya gitu-gituin sampai dia naik ke atas. Oh, pintu yang nomor 3 ya. Tetap nggak ada petanda biasa. Terus dari situ langsung berangkat ke Sunan Kalijogo, ya kan, Demak, terus Sunan Kudus. Nah dari Sunan Kudus ke Sunan Muria kan setiap orang jarak ke wali kan nggak boleh diri di makam ya. Semua pada apalagi ngaji kan. Nah di Sunan Muria anak saya begitu duduk semua gitu dia bangun diri dekat makamnya. Juru kuncinya ngeliatin tapi nggak marah, diam aja. Saya juga kaget kan. Aneh. Loh, saya sendiri nggak berani gitu ya di Sunan Muria. Umur berapa Pak? Begini, saat itu saya bawa umur 9-an. Enggak, ada 12 tahun. Oh, 12 tahun. SD kelas 6. SD 12 tahun. Saya terus lihat gitu. Diri begini, nggak lama sih nangis. Buat mata. Wah, saya mau ngelarang. Iya, Bang. Nggak enak, iya kan? Bener. Banyak orang pada lagi husuk ngaji gitu. Iya, benar. Udah kelar, saya permisi pulang, juru kuncen juga. Dek, katanya malah ini gitu apa? Sopan. Manggut gitu. Dek, katanya udah. Nah, udah turun gunung Sunan Muria. Kan naik ojek tuh, nggak naik tangga. Ke bawah. Baru saya tanya. Ada apa, Uti? Kok di sana begini? Di makam itu ada mbah. Iya. Dia bilang, Uti kaget tadi, keluar mata deh. Nah udah, paham deh saya. Nah terus saya ke Bonang, ya kan? Sunan Derajat, Sunan Gresik, lah sampai Sunan Muria deh. Sampai Sunan Ampel.
ternyata dapat petunjuk anak saya ngasih Di Ampel. di Sunan Ampel. Hmm. Itu bukan keramat wali kan. Oh, nggak tahu bu aslinya yang yang gede itu bukan Sunan Ampel. Ada juga memang di situ makam. Di dekat rumahnya itu Iya. ada makam juga. Nah itulah yang Sunan Ampel. Kaget saya. Yang pembantunya itu siapa masih mati hidup lagi itu? Mbak Soleh. Mbak Soleh. Yang meninggal Itu. beberapa kali itu. Nah itu di Mbak Soleh yang bukan Sunan Ampel. Oh. Makanya anak masih Gitu. saya aja nggak tembus gitu ya. Oh iyalah. Kok anak tembus sih? Udah paham dah udah. Betul. Pulang, begitu pulang, itu saya nggak tahu. Mm-mm. Itu ban itu udah apa? Kempos. Udah nggak ada angin nih, Oh, nggak ada. jalan kenceng. Begitu berhenti di rumah makan, mau makan mana? Baru enggak pak, bannya kempes, dia udah pecah bannya. Apa peleknya udah apa? Komplak. Bisa begitu. Kita nggak berasa, tapi mobil lancar aja. Oh, iya. Keadilan, keagungan yang kuasa gitu. Itulah. Nah itu ya beliau tuh pindahnya sesuai apa janji beliau. Suatu saat saya akan dekat dengan cucu saya. Ya. Nah terus waktu Presiden Barusan saya ketemu perempuan di sini. Siapa? Itu anaknya. Bukan itu Adanya. yang barusan keluar. Bukan tadi di itu. Pas saya nengok ke sini ada perempuan itu lagi duduk. Oh belum tahu deh. Dia tadi sih lagi tidur habis ada acara tadi. Makanya saya bangun ini, saya namain dulu. Sebelum saya dapat petunjuk, saya dulu di sini saya udah bilang sama orang kampung sini nanti saya akan bangun astana itu. Astana. Mm-mm. Astana itu Astana, istana ya. Istana. astana itu apa? Saya belum tahu gitu. Oh gitu. Nah akhirnya kan dapat petunjuk. Benar akhirnya saya bangun astana dulu saya menamakan aslinya. Marah Ya beliau. Allah, maaf Pak ya. Maaf banget. Begitu saya melihat pertama kali saya melihat kera putih di depan, maaf. Ya. Ya Allah, loh, ini kok macam apa? Anoman saya bilang. Ah, Nah akhirnya yang juga nggak nggak ngerti dikasih. saya. Saya dinamakan Oh, nama ya aslinya. Allah, nyambung ternyata. Jangan nama Mbah Kondor aja bilang. Enggak ternyata Oh, pengawal pribadi dia itu Mbah Kondor dijadikan. Kan itunya pengawalnya. Pengawal pribadi dia yang tukang ngebulak ngabrik tukang ngaprak ya Mbah Kondor itu. Mbah Sabar ini seorang duduk diem aja. Jadi dua gitu timbulnya. saya dulu kan sering dapat penglihatan mungkin sama kayak putri bapak gitu. Begitu lewat sini melihat astana Mbah Kondor, loh, kok yang jaga Anoman, saya bilang gitu. Kalau ibu Iya ya Allah. apa Mbah Sabar yang mana? Oh gitu. Mbah Kondor yang mana? Oh. Ya karena tiap malam selama 9 bulan Hmm. ya jenis orangnya begitu. Ya Allah, ternyata. Sampai matanya bagaimana apa ya ciri ibu udah hafal benar gitu. Kalau gini kan nggak ketemu Mang Haji ya, jadi ya, Jadi ada ininya. Nah di sebelahnya ada makam namanya Mbah Safa'ah. Mbah Safa. Bersama. Beliau siapa Pak? Beliau itu kepercayaan. Beliau. Mbah Safa'ah. Memang saya selidikin dari 9 wali sampai ke makam. Maaf Pak ya. Ini demi Tuhan Iya. itu saya. Pernah saya kunci semua. Itu karena sekarang ada nunggu kan, Iya. tidurin dulu belum ada saya kunci. Kunci. Saya lihat, oh di dalam ada orang. Ada orang. Perasaan gitu. Hmm. Saya buka dari dalam sini, Oh iya iya. kan ada tembus ke sana. Sebelah sih. Ada yang jarah. Nggak enak, udah aja. Buka. Saya nggak buka deh, saya masuk lagi. Tapi gue pikir, perasaan udah dikunci Dikunci. semua, masuk dari mana? Udah nggak lama, udah satu saya balik lagi, saya lihat lagi udah nggak ada. Saya periksa kunci, kok kunci semua. Udah saya tanya sama Bang VI,
Oh, keramat yang dicacin si Tayem lagi jarah. Sampai begitu. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Nah sekarang contoh di dunia, Iya. kata Tuhan kan dunia ini ke atas kekuasaanku, Oh, contoh-contoh iya. atas contoh-contoh atas kekuasaanku, Oh iya. apalagi di sana kan. Contoh. Sekarang lurah, ada gubernur tinggal di kampungnya, dia datang nggak tuh lurah? Nah, Lurah-lurah mana juga pada datang ke rumah Betul. gubernur itu. betul. Hah? Iyalah. Nah si di sono pun begitu katanya, Betul. digoin. Dia bilang begitu. Ya, benar lah. Saya ketemu di sini. Gitu sejarahnya. Ketemu di sini sejarahnya. Jadi saya dulu dikasih wangsit 9 huruf dan Indonesia. Ya itulah mungkin di sini Indonesianya. Indonesia itu apa? Benar. Indonesia itu apa? Saya nyari kemana-mana itu. Apa Indonesia itu, Pak? Sebelum dapat tuh Indonesia. Saya dikasih 9 huruf. Alif, Ba, Ta, Ta, Sin, Ma, Qaf, Dal, Za sampai Ja. Oh, kalau urupan di pecahan di Arab, di huruf Arab. Nah, terus Indonesia itu ketemunya di situ. Ngomong-ngomong, Bapak bisa barusan ada Indonesianya gitu. Itu kan Indonesia itu ciptanya kan orang ahli kebatinan. Kebatin. Dia ambil dari bahasa Sanskerta, ya kan? Timbul Indonesia. Makanya bilang Indonesia tidak akan sempurna bila tidak dipegang oleh Satrio Paningit. Emang benar. Itu benar gitu. Saya juga udah dapat petunjuk, emang benar itu. Insya Allah kalau saya panjang umur ya nggak tahu deh, buktiin deh 2020-an 2020-an timbul ya Satrio Paningit. Orangnya udah ada sekarang. Saya juga, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu calon presiden. Tapi bukan orang partai. Emang udah ada. Orang mana itu Pak aslinya? Rahasia. Ya, saya nggak bisa jelasin deh. Tapi saya udah dapat gitu. Orang Sunda, orang Jawa gitu. Kelihatan sih darah Sunda kelihatannya. Orang Sunda. Sesuai. Begitu. Iya, kan ada ininya. Ada Karena yang punya Indonesia kan masih titisan Sunda. Sebenarnya begini sejarahnya ini. Maka kenapa di Jawa diadakan wali dan di Jawa Barat tidak ada diadakan wali? Karena sama kayak di Arab. Kenapa di Arab diturunkan seorang nabi? Kenapa? Orangnya susah diatur. Nah, di Jawa juga gitu. Dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu orangnya turuninlah seorang wali. Karena kan dulu kan ya Hindu Buddha menguasai daerahnya di Jawa Barat kan.